Saudara Mutua, Pocut Merah merupakan orang kepercayaan Cut Nyadin dan sempat menjadi pemimpin para pejuang Aceh di kawasan Laweng dan Kali, Aceh pada perang melawan Belanda tahun 1900. Namun, kemudian dirinya tertangkap dan diasingkan di Kabupaten Blora hingga akhirnya meninggal dan dimakamkan di Blora. Pocut Merah Intan. Selama ini yang kita tahu, pahlawan wanita dari Aceh hanyalah Cut Nyadin, Cut Mutia. Siapa ya Pocut Merah Intan? Nah, sepertinya menarik nih untuk diangkat sejarahnya. Teman-teman di rumah wajib tahu nih bagaimana sejarah Pocut Merah Intan melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan bangsa ini. Pocut Merah Intan. Begitulah nama salah satu pahlawan wanita asal Aceh. Pocut Merah Intan lahir pada tahun 1833 di Bihu. Pocut Merah Intan dimakamkan di Tegalsari, Blora, Jawa Tengah. Tinggal di Aceh, dimakamkan di Jawa Tengah. Bagaimana bisa? Sungguh aneh bukan? Walaupun Pocut Merah Intan tidak banyak dikenal oleh masyarakat luar, namun perjuangannya membuat ciut nyali para penjajah Belanda. Pocut Merah Intan merupakan salah satu tokoh Kesultanan Aceh yang paling anti terhadap Belanda. Berbeda dengan suaminya yang lebih memilih menyerah kepada Belanda. Pocut Merah Intan pun lebih memilih untuk bercerai dengan suaminya. Pada suatu hari, Pocut Merah Intan pun berkata dengan suaminya, "Wahai suamiku, sepertinya aku lihat kita tidak bisa untuk bersama lagi." "Apa maksudmu, Pocut?" "Maksudku adalah engkau sekarang lebih memilih menyerah kepada Belanda, tetapi aku tidak. Aku tetap akan memperjuangkan bangsa ini walau sendirian." "Pocut, dengarkan aku, Pocut. Dengarkan aku kali ini saja. Aku yakin jika engkau mengikutiku, maka kehidupan kita akan lebih aman." "Tidak, aku tidak akan mengikutimu. Lebih baik aku bercerai denganmu daripada aku harus ikut Belanda-Belanda itu." "Baiklah, jika itu memang maumu, silahkan. Aku tidak akan pernah memaksamu. Aku akan mengajak ketiga putra kita untuk ikut bersamaku." Pocut Merah Intan pun mengajak ketiga buah hatinya
Tuanku Muhammad Bate, Tuanku Budiman, dan Tuanku Nurdin untuk ikut berjuang bersama. Wahai anak-anakku, ayo ikutlah bersama ibu. Biarkan ayahku menyerah kepada Belanda. Baik ibu, kami akan mengikutimu ibu. Kami akan selalu membantumu ikut berjuang ibu. Ini tempat lahir kami ibu. Kami akan selalu menjaganya ibu. Ketiga sang buah hatinya pun turut ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Hingga pada Februari 1900, Tuanku Muhammad Bate tertangkap. Tuanku Muhammad Bate dibuang ke Tornado, Sulawesi Utara. Hai Tuanku Muhammad Bate, akhirnya engkau tertangkap. Engkau tidak bisa mengelak lagi kemana-mana, Tuanku Muhammad Bate. Sekarang juga, coba engkau beritahu di mana ibumu Pojud. Tidak, aku tidak akan memberitahu di mana ibuku Pojud. Jika engkau tidak memberitahu di mana ibumu, aku akan membuangmu jauh dari ibumu. Jika engkau memang mau membuangku, buang saja aku. Tetapi engkau tidak akan pernah mendapatkan ibuku. Goverdon! Dengan kejadian ditangkapnya Tuanku Muhammad Bate tidak membuat Pojud berintan surut. Dia justru makin gencar untuk berjuang. Kegigihannya dalam membela tanah airnya dan keyakinannya pada agama. Lalu Pojud Berintan pun menasehati kedua putranya, Tuanku Budiman dan Tuanku Nurdin. Wahai anak Nurdin, Budiman, abang kalian sudah ditangkap dengan pasukan Belanda kafir-kafir itu. Ibu harap kalian jangan surut untuk berjuang, tetapi jadikanlah ini agar menambah semangat kalian dalam berjuang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar abang kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun abang kalian berada. Baik ibu, kami akan selalu mendoakan abang ibu. Kami akan selalu mengingat jasa-jasa abang ibu dimanapun kami berada. Hingga dalam sebuah pertempuran di Sigli, PD pada tahun 1902, Pojud Merah Intan tertangkap. Kala itu dia harus memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dia harus berhadapan dengan 18 mercy sekaligus. We don't the Pojud, we Zealand hem in ons hidden letters Devon, istilahkan gebrakan Alpha. Namun dengan kejadian ini tak membuat Pojud Merah Intan takut. Dia makin gencar untuk berjuang. Dia menusuk dan menusuk seluruh pasukan Marsos. Dan akhirnya Pojud Merah Intan di sekujur tubuhnya menderita luka yang sangat parah. Luka-luka yang terbuka dibaluri kotoran hewan dan lumpur oleh Belanda. Akibatnya
Luka-luka di tubuhnya semakin parah dan berulat. Feldman yang ingin menolong ditolak olehnya. Tidak, aku tidak akan sudi engkau menolongku. Ini tanahku. Ini tempat lahirku. Ini rumahku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan tempat lahirku sendiri. Aku tetap akan memperjuangkannya walau sampai akhir hayatku. Dengan semangat yang berani itu, sehingga Belanda pun menjulukinya Heldhaftig atau yang gagah dan berani. Hingga Pocut Merah Intan pun bersama dengan seorang putranya, Tuanku Budiman, dijebloskan ke dalam penjara di Kutaraja. Tetapi Tuanku Nurdin tetap berjuang walaupun dia hanya sendiri demi bangsanya. Hingga pada tanggal 6 Mei 1905, pasukan Belanda menemukan tempat persembunyian Tuanku Nurdin. Hai Tuanku Nurdin, akhirnya kami menemukan tempat persembunyianmu. Engkau tidak bisa mengelak lagi kemana-mana, Tuanku Nurdin. Ibumu, abangmu sudah kami penjarakan. Engkau hanya sendiri. Menyerah saja, Tuanku Nurdin. Tidak, aku tidak akan pernah menyerah untuk mempertahankan bangsa ini. Walaupun aku sendirian, aku tetap akan berjuang. Berjuang walaupun mempertaruhkan nyawaku. Dan akhirnya Tuanku Nurdin dijebloskan ke dalam penjara bersama ibunya dan kakaknya. Hingga pada tanggal 16 Februari 1905, Pocut Merah Intan bersama dengan kedua putranya, Tuanku Nurdin dan Tuanku Budiman, dibuang ke Ternate, Sulawesi, dibuang ke Blora, Jawa Tengah, bersama dengan keluarga Tuanku Ibrahim.